Halo, ketemu lagi. Di video ini kita akan membahas tentang caption. Jadi secara umum bisa dibilang caption itu dibagi menjadi dua. Satu caption bebas dan satu lagi caption fotojurnalistik. Kalau yang caption bebas itu bisa apa aja. Kita bisa lihat di Instagram, kita biasa menemukannya di Twitter, bisa menemukannya di banyak di media sosial. Itu nggak ada aturan bakunya. Di caption jenis ini yang menarik adalah caption yang bisa menggugah perasaan orang. Biasanya caption yang sifatnya personal itu justru lebih menarik di caption jenis bebas ini. Makanya kalau kita lihat di Instagram misalnya, kita bisa sangat terikat atau hanyut ke dalam foto kalau captionnya menarik. Menurut penelitian, ini ilmiah ya, jadi udah ada penelitiannya, caption yang baik itu bisa membuat pembaca itu membaca lebih lama, 30%. Jadi kalau foto bagus, kalian mau lihat 10 menit, kalau foto itu ditambah caption yang bagus, kalian jadi melihatnya 13 menit. Caption yang kedua itu adalah caption jurnalistik. Nah, ini ada aturannya, jadi kita nggak bisa menulis maunya, jelas karena ini jurnalistik ya. Ada etika, ada aspek lain yang mesti kita perhatikan. Dalam foto jurnalistik, foto yang bagus itu bisa tidak berarti apa-apa kalau tidak ada captionnya. Jadi foto jurnalistik itu sendiri adalah gabungan gambar dan teks. Jadi teksnya adalah caption. Caption ini memberi background atau memberi konteks terhadap peristiwa yang ada di foto. Karena tidak semua informasi itu bisa termuat di dalam foto. Contohnya apa? Lokasi. Nggak semua lokasi mudah kita identifikasi dari gambarnya. Kapan? Kita mungkin bisa menebak-nebak dari sudut cahayanya, tapi kita nggak bisa membedakan pagi dan sore misalnya. Itulah kenapa dalam jurnalistik caption itu wajib. Tapi apa aja yang perlu kita perhatikan untuk menulis caption? Ini adalah contoh caption foto jurnalistik yang lengkap. Saya bacakan. Nihayah 54 mengajar baca tulis Al-Quran menggunakan kaki di Masjid Raya Al-Hikmah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 20 bulan 5 2013. Karena tak memiliki tangan, Nihayah mengajar menggunakan kedua kakinya. Nah, di sana ada who, yaitu Nihayah, usianya dicantumkan juga 54 tahun. Kemudian what, dia ngapain, mengajar baca tulis Al-Quran. Kemudian where, Masjid Raya Al-Hikmah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, lokasi peristiwa ini. When, kapan, Senin 20 Mei 2013. Why-nya, kenapa begitu, karena dia tak memiliki tangan. Kemudian how-nya, menggunakan kaki, bagaimana dia mengajar. Itu tadi contoh caption foto jurnalistik yang lengkap. Oke, untuk who itu adalah nama subjek dalam foto. Selalu tanyakan bagaimana mengejanya supaya tidak salah dalam penulisan. Oke, lalu tanyakan juga umur, lalu tanyakan alamat di mana subjek itu tinggal. Lalu kita perlu juga tanya nomor teleponnya karena mungkin kita perlu konfirmasi. Lalu tanyakan juga hal-hal yang relevan dengan diri si subjek. Misalnya apa pekerjaannya, kehidupannya, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah what. Apa peristiwanya? Pastikan kita tahu peristiwanya secara akurat. Kita harus bisa mengidentifikasi peristiwanya dengan benar dan menyeluruh. Misalnya acara parade sekolah, itu kita jangan lupa juga menyertakan keterangan, misalnya apakah itu acara tahunan dan seterusnya.
Oke, pastikan akurasinya, jangan menduga-duga. Kemudian cari informasi yang spesifik tentang apa yang ada di dalam foto. Berikutnya adalah when. When atau kapan. Di sana kalian harus menuliskan hari, bulan, dan tahun. Seringkali foto jurnalistik itu dimuat beberapa waktu setelah peristiwa terjadi. Lalu kemudian pada peristiwa tertentu, jurnalis foto harus tahu waktunya dengan pasti. Misalnya kebakaran dimulai 8.30 WIB lalu berakhir pukul 16.00 WIB, artinya kan itu kan seharian. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya kebakaran itu karena susah dipadamkan, sehingga perlu waktu 1 hari untuk selesai. Di peristiwa-peristiwa semacam itu, jam itu jadi perlu. Berikutnya adalah where. Cari tahu lokasi peristiwanya secara pasti, yaitu di mana. Carilah lokasi peristiwanya dengan lengkap. Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, kabupaten atau kota, dan provinsi. Kalau misalnya foto itu akan kita distribusikan secara internasional, kita bisa menuliskan juga kalau foto itu terjadi di Indonesia, kita tuliskan di Indonesia, dan seterusnya. Berikutnya adalah data why atau kenapa. Nah, kita harus memastikan memperoleh data why dan benar. Misalnya, kenapa sebuah acara diadakan di atas danau, atau kenapa subjek di foto kita misalnya seorang ibu-ibu menangis, dan seterusnya. Why ini adalah keterangan sebab kenapa peristiwa itu terjadi. Nah, setelah why, berikutnya adalah how. How adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Seringkali how itu dibutuhkan untuk memahami peristiwanya secara lebih lengkap. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam penulisan caption? Satu adalah jelas menerangkan subjek foto. Jadi penting untuk memastikan ejaan juga ditulis dengan benar. Selalu lakukan cek. Seringkali kita juga motret orang secara berderet ya. Misalnya ada 3 orang atau orang yang berkelompok berderet. Nah, itu kita harus menyebutkannya secara berderet juga. Misalnya dari kiri, nggak perlu ditulis dari kiri ke kanan. Mestinya kalau udah dari kiri ya pasti kanan. Kita bisa menyebutkan dari kiri A, B, C, dan seterusnya. Kemudian teks foto atau caption foto itu harus ringkas. Tulislah dalam bentuk kalimat pendek. Tidak perlu bertele-tele tapi gamblang. Meski singkat, penulisan caption harus berupa kalimat lengkap supaya mudah dipahami. Caption bisa diisi penjelasan tambahan atau biasa disebut kalimat kedua. Misalnya penjelasan yang mengiringi peristiwa dalam foto sebelum atau sudah momen terjadi. Dengan kalimat kedua ini yang menjelaskan konteks, kita bisa menceritakan momen di sekitar peristiwa tersebut. Terakhir mengenai kalimat, itu gunakan kalimat aktif. Andi menendang bola, bukannya bola ditendang oleh Andi. Itu saya kira yang penting dicermati dalam menulis caption. Semoga berguna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.